Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel, makalah, dan laporan penelitian. Baik, yang pertama, artikel hasil penelitian. Hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal yang penting saja. Oleh karena setiap kali terbit, sebuah jurnal memuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad sebagai berikut. Judul, nama penulis, sponsor, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Terakhir, daftar rujukan. Yang kedua, artikel non-penelitian. Istilah artikel non-penelitian, penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termaksud kategori artikel non-penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lain. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Sebuah artikel non-penelitian berisi hal yang sangat esensial. Karena itu biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak. Unsur pokok harus ada dalam artikel non-penelitian dan sistematikanya adalah judul artikel, nama penulisan, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar rujukan. Yang ketiga, makalah. Salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan pengorganisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Secara umum, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya. Artinya, sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Isi dan sistematika penulisannya sebagai berikut. Bagian awal ada halaman sampul, daftar isi, dan daftar tabel dan gambar jika ada. Bagian inti ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik pembahasan, tujuan penulisan makalah, ada teks utama, dan penutup. Bagian akhir ada daftar rujukan dan lampiran. Yang keempat, laporan penelitian. Laporan penelitian kuantitatif. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil, serta kesimpulan penelitian. Sistematikanya sebagai berikut. Bagian awal, hal-hal yang termaksud dalam bagian awal adalah ada halaman sampul, halaman judul, abstrak kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar lainnya. Pada bagian inti ada bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian jika ada, kegunaan penelitian, asumsi, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi istilah atau definisi operasional. Bab 2, kajian pustaka. Bab 3, metode penelitian. Di dalam bab 3 metode penelitian ada rancangan penelitian,
populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Bab 4 hasil penelitian. Di dalam bab 4 hasil penelitian ada deskripsi data dan pengujian hipotesis. Bab 5 pembahasan. Bab 6 penutup. Di dalam bab 6 penutup ada kesimpulan dan saran. Bagian akhir. Pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran. Yang kelima, laporan penelitian kualitatif. Laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual tentang topik yang diteliti. Terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Di bagian awal ada halaman sampul, halaman judul, abstrak kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian inti alternatif 1, format tetap 1. Di bab 1 pendahuluan ada konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan kegunaan penelitian. Di bab 2 metode penelitian ada pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Bab 3 paparan data dan temuan penelitian. Bab 4 pembahasan. Bab 5 penutupan. Alternatif 2 format tetap 2. Bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan ada konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Bab 2 kajian pustaka. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 paparan data dan temuan penelitian. Bab 5 pembahasan. Bab 6 penutup. Alternatif 3 format bebas. Bab 1 pendahuluan ada konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan landasan teori. Bab 2, bab ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Judul dan isi masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian, termaksud pembahasannya. Bagian akhir, pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.